Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ubay. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami akan mempresentasikan mengenai pelaporan Bapepam LK. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rita dan rekan-rekan saya yaitu Risha Fauzia dan Desi Aryani. Baik, yang pertama yaitu mengenai sejarah. Pada abad ke-19, pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia membangun industri agrobisnis untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia lalu mendirikan Badan Pelaksana Pasar Modal pada tahun 1976. Kemudian, pada tahun 1977, pasar modal Indonesia kembali aktif ditandai dengan pelaksanaan penawaran saham semen Cibinong kepada publik. Akan tetapi, selama periode 1977 sampai 1987, pasar modal di Indonesia berkembang sangat lambat. Untuk mendorong perkembangannya, pemerintah menerbitkan berbagai jenis diregulasi di bidang ekonomi yang dikenal dengan Paket Desember 1987, Paket Oktober 1988, dan Paket Desember 1988. Pemerintah Indonesia menyadari perkembangan pasar modal berhubungan dengan pembangunan pada sektor keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, dan industri pembiayaan. Maka, pemerintah melakukan pengawasan terintegrasi bersama sektor keuangan yaitu Bapepam diintegrasikan dengan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sehingga dibentuk organisasi yang baru dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau kita sebut sebagai Bapepam LK. Baik, selanjutnya mengenai fungsi Bapepam LK. Bapepam LK memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi aktivitas pada pasar modal, termasuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta membuat standarisasi teknis bagi lembaga keuangan dalam rangka melaksanakan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Bapepam LK memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengatur perdagangan surat berharga dan menetapkan pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan terbuka. Walaupun Bapepam LK memiliki kewenangan yang penuh untuk menetapkan pengungkapan yang harus dilakukan perusahaan, namun hal itu berkaitan erat dengan profesi akuntansi dalam menerapkan prinsip standar akuntansi untuk mengukur dan menyajikan kondisi keuangan dan hasil kegiatan bisnis perusahaan. Selanjutnya, mengenai struktur organisasi badan. Ketua Bapepam LK berada di bawah Menteri Keuangan. Bapepam LK sendiri memiliki 12 biro dan status sekretariat sebagai berikut. Yang pertama, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Real. Yang kedua, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa. Ketiga, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan. Yang keempat, Biro Pengelolaan Investasi. Kelima, Biro Transaksi dan Lembaga Efek. Yang keenam, Biro Standar Akuntansi. Kemudian yang ketujuh, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum. 8, Biro Kepatuhan Internal. 9, Biro Perasuransian. 10, Biro Dana Pensiun dan Keterbukaan. Ke-11, Biro Pembiayaan dan Penjaminan. Kemudian yang ke-11 ada Biro Riset dan Teknologi Informasi. Selanjutnya, dasar hukum dan regulasi. Dasar hukum pembentukan Bapepam LK. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995, Bapepam LK bertanggung jawab untuk mengadministrasikan aturan-aturan yang diperlukan dalam mengatur perusahaan maupun individu yang terlibat dalam pasar modal. Kemudian struktur regulasi. Undang-Undang Pasar Modal 1955 dapat dijelaskan lebih terperinci melalui aturan di dalamnya dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan ketua Bapepam LK, dan surat edaran. Salah satu aturan yang penting yaitu aturan nomor 8G7 tentang penyusunan laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terbuka dan penerbit surat berharga kepada Bapepam LK. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Risha Fauzia. Baik, selanjutnya penerbitan surat berharga proses registrasi. Perusahaan yang ingin menjual surat utang atau saham harus menawarkan kepada publik sesuai dengan aturan Undang-Undang tahun 1995 tentang pasar modal dengan cara mendaftarkan surat berharganya kepada Bapepam LK. Sejumlah jenis surat berharga dan transaksi surat berharga dibebaskan dari keharusan registrasi menurut Undang-Undang Pasar Modal.
Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, penawaran publik akan membutuhkan waktu dan jumlah tertentu baik itu dalam wilayah Indonesia ataupun kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Surat berharganya ditawarkan kepada lebih dari 100 orang di media massa atau surat berharganya telah terjual kepada lebih dari 50 orang. Telaah Bapepam LK dan penawaran publik. Bapepam LK berusaha untuk menyediakan pengungkapan penuh dan wajar dari seluruh informasi yang signifikan agar dapat membantu investor dalam menilai resiko dan ekspektasi imbal hasil surat berharga. Namun, Bapepam LK tidak menjamin nilai dari saham ataupun obligasi tersebut. Sebagian besar pendaftaran untuk pertama kali akan menerima customary review yang berisi hasil penilaian dari Bapepam LK atau akan menerima comment letter yang berisi penjelasan tentang kekurangan yang harus dilengkapi sebelum surat berharga tersebut ditawarkan untuk dijual. Sejak registrasi perusahaan boleh menerbitkan prospektus awal yang dianggap sebagai red herring prospektus yang menyediakan informasi tentatif kepada investor tentang hal-hal atau isu-isu mendatang. Waktu antara tanggal terakhir laporan keuangan yang dipublikasikan dan tanggal efektif registrasi tidak boleh lebih dari 180 hari. Registrasi, pernyataan registrasi. Proses penawaran surat berharga kepada publik diawali dengan persiapan pengisian pernyataan registrasi. Pengisian untuk penerbitan obligasi harus mencakup ringkasan informasi tentang perjanjian agen trustee. Tanggung jawab hukum akuntan dalam proses registrasi. Akuntan memainkan peran penting dalam persiapan penyusunan pernyataan registrasi. Perusahaan memiliki akuntan internal yang bertugas untuk menyusun pengungkapan laporan keuangan yang kemudian diaudit oleh akuntan eksternal perusahaan. Persyaratan pelaporan acara periodik. Apabila perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan penerbit atau terbuka, ia harus menyampaikan laporan secara periodik seperti laporan tahunan dan laporan keuangan periodik termasuk laporan yang diminta oleh Bapepam LK. Laporan tahunan perusahaan terdiri atas yang pertama financial highlight, yang kedua laporan dewan komisaris, yang ketiga laporan direktur, yang keempat profil perusahaan, yang kelima analisis dan diskusi manajemen, yang keenam tata kelola perusahaan, yang ketujuh pernyataan tanggung jawab direktur atas laporan keuangan, yang kedelapan audit atas laporan keuangan, yang kesembilan tanda tangan dewan direktur dan komisaris. Lalu tanggung jawab hukum akuntan pada laporan periodik. Undang-Undang Pasar Modal 1995 menyatakan bahwa adanya resiko hukum pada tingkat terbatas atas keterlibatan akuntan pada persiapan dan pengisian laporan periodik. Harus ada tanggung jawab moral dan pengisian informasi dengan pernyataan yang salah. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Desi. Adopsi Sarbanes-Oxley Act 2002 pada pasar modal Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa bagian dari SO Act dan bagaimana mereka diadopsi menurut peraturan perundangan di Indonesia. Yang pertama, Badan Pengawas Kantor Angkutan Publik Bapepam LK sebagai pengatur pasar modal mewajibkan registrasi dari akuntan yang ingin terlibat dalam kegiatan pasar modal. Selain itu, Bapepam LK memiliki kewenangan untuk menyetujui, menunda, dan menolak registrasi akuntan. Yang kedua, auditor independen. Untuk meningkatkan tingkat independensi auditor, Bapepam LK menerbitkan aturan nomor 8A2 tentang pengindependensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Aturan ini berusaha meningkatkan independensi akuntan publik melalui beberapa aturan. Salah satunya adalah melarang auditor untuk memberikan jasa non-audit kepada klien mereka. Peraturan nomor 8A2 juga mewajibkan kantor akuntan publik dan akuntan publik dirotasi sebagai
secara reguler. Kantor akuntan publik hanya dapat memberikan jasa audit pada kalian tidak lebih dari 5 tahun fiskal, sedangkan bagi akuntannya terbatas hanya 3 tahun fiskal. Kemudian, peningkatan pengungkapan keuangan. Pasal 402 dari SOP Act menyatakan bahwa untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka perusahaan dilarang untuk memberikan pinjaman pribadi kepada seluruh direksi atau staf eksekutif. Pasal 404 dari SOP Act menyatakan bahwa laporan tahunan dari perusahaan penerbit harus terdiri atas laporan pengendalian internal yang dibuat oleh manajemen, di mana laporan itu menilai pengendalian internal perusahaan terhadap beberapa dan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan, dan sementara auditor eksternal perusahaan juga harus menerbitkan laporan audit yang berhubungan dengan penilaian manajemen terhadap pengendalian internalnya. Diskusi dan analisis manajemen. Hal yang harus diungkapkan dalam diskusi dan analisis manajemen ada sebagai berikut. 1. Telah atas segmen usaha. 2. Analisis atas kinerja keuangan perusahaan, termasuk analisis komparatif dan atas berjalan dan tahun sebelumnya, analisis atas kemampuan pembayaran utang dan tingkat pelunasan berutang, diskusi mengenai komitmen dan pengeluaran modal, kemudian penggambaran dan mendiskusikan transaksi yang tidak biasa dan tidak sering terjadi yang mempengaruhi informasi keuangan. Kemudian komponen-komponen penting atas pendapatan dan biaya. Kenaikan yang signifikan pada tingkat penjualan, pengaruhnya terhadap kenaikan harga dan kenaikan volume penjualannya, serta diskusi mengenai dampak peluncuran produk baru. Kemudian diskusi tentang pengaruh perubahan harga pada penjualan dan pendapatan. Selanjutnya yang ke-9, informasi penting dan fakta-fakta yang muncul setelah auditor memberikan laporan. Ke-10, diskusi tentang prospek usaha dengan didukung oleh data kuantitatif yang memadai. Kemudian ke-11, strategi pemasaran produk perusahaan. Ke-12, diskusi dan gambaran mengenai kebijakan dividen serta pembayaran dividen untuk tahun yang akan datang. Kemudian yang ke-13, penggunaan dana hasil penawaran publik. Ke-14, informasi penting lainnya yang terkait dengan aturan dan hukum yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir, perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman atau rekan-rekan yang lain ingin bertanya atau mungkin dari Pak Ubay ingin menambahkan, monggo dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.